Hai semuanya, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas penemuan harta karun di Indonesia. Konon jumlahnya bisa membayar hutang negara kita. Penasaran kan? Langsung saja kita simak. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan klik tombol lonceng untuk update video terbaru dari DTTV. Oke, lanjut. Adanya harta karun tentunya bukan hanya bualan belaka. Pasalnya, ada beberapa orang yang pernah menemukan benda tersebut. Bahkan ada yang rela berkelana ke penjuru wilayah di bumi ini untuk mencarinya. Kebanyakan harta karun yang ditemukan berbentuk emas, gerabah antik, dan juga perhiasan peninggalan sebuah kerajaan atau sisa-sisa perang. Berbagai macam harta karun juga banyak ditemukan di laut di Indonesia. Terdapat 464 titik di lautan negara kita yang menyimpan benda tersebut. Kebanyakan berasal dari bangkai kapal yang pernah karam di samudera Indonesia. Dan apabila dijumlahkan, bahkan mampu untuk melunasi hutang Indonesia. Meskipun belum banyak dipublish akan penemuannya, tetapi beberapa ulasan berikut adalah bukti bahwa laut negara kita menyimpan harta karun. Harta karun di ujung selatan Pulau Sumatera. Siapa yang menyangka kalau di sekitar daerah Sumatera Selatan terdapat harta karun? Ya, tepatnya pada daerah titik 1,6 km dari lepas pantai Pulau Belitung. Harta karun jutaan dolar tersebut ditemukan penyelam Tilman Waterfang, seorang direktur perusahaan beton asal Jerman. Berbagai macam harta karun tersebut terdapat pada bangkai kapal Dow yang diperkirakan tenggelam pada 830 Masehi. Kapal tersebut mengangkut lebih dari 60.000 keping keramik, emas, dan benda berharga lainnya. Dan saat ini mejeng pada sebuah museum di Singapura. Hal ini tentu dapat menjadi peringatan untuk pemerintah kita dalam menjaga benda-benda bersejarah yang ada di laut kita. Penemuan harta karun pasca tsunami. Peristiwa tsunami tentunya membuat banyak masyarakat Aceh sulit melupakannya. Pasalnya, banyak dari mereka harus mati dan kehilangan tempat tinggal. Tapi berbeda dengan Fatiwa, warga daerah tersebut, yang berhasil menemukan harta karun. Gelombang laut besar tersebut tentunya menjadi berkah untuknya. Penemuan benda tersebut didapatkan setelah ia berjalan-jalan menyusuri rawa-rawa di desa Gembong Pande. Meskipun sempat ragu akan sebuah kotak yang ditemukannya, tetapi setelah dibuka berisi koin-koin emas yang melimpah jumlahnya. Koin tersebut diperkirakan berasal antara tahun 1200 hingga 1600 Masehi. Kejadian ini tentunya adalah sebuah berkah setelah bencana yang ia alami. Harta karun Laut Jawa. Kisah penemuan harta karun di Indonesia juga terdapat pada Laut Jawa, tepatnya pada daerah Cirebon yang berjarak 80 mil dari pelabuhan Cirebon, tepatnya antara Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Hal ini bisa ditemukan berawal dari laporan nelayan yang melakukan kegiatan di laut. Alangkah kagetnya, harta karun ini berhasil ditemukan pada sebuah bangkai kapal abad 10 yang diyakini merupakan milik dinasti Fatimiyah yang melakukan perjalanan dari Arab lalu karam di Indonesia. Pada penemuan tersebut, para penyelam memperoleh harta karun sebanyak 270.000 benda berupa kristal, permata, keramik, porselen Tiongkok, mutiara, dan emas. Hal ini tentu menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara besar dan strategis yang dilewati banyak kapal dagang dunia. Harta karun kapal Titanic. Berbicara kapal Titanic, tentu sahabat sudah banyak mengetahuinya. Tapi apa jadinya kalau kapal tersebut menyimpan harta karun pada laut Indonesia? Ya, dia adalah Texing, kapal besar yang sering dijuluki Titanic dari timur. Kisah tenggelamnya terjadi saat ia melakukan perjalanan dari Sumatera ke Batavia. Karena gelombang besar membuat Texing karam di sekitar Selat Gelasa, Belitung. Dari kapal tersebut ditemukan banyak jenazah penumpang kapal. Selain itu juga ditemukan 350.000 keping keramik dan merupakan harta karun Tiongkok paling besar yang pernah ditemukan. Tetapi sungguh disayangkan, benda-benda berharga tersebut diangkut secara diam-diam. Pada tahun 2000, harta karun tersebut dilelang di Jerman, dan saat ini orang tersebut masih menjadi buruan polisi. Harta karun kapal VOC. Kekejaman VOC kepada negara kita memang tak bisa disangka lagi. Banyak harta kita yang dimonopoli bahkan dirampas secara paksa. Tapi kelakuan tersebut juga mendapatkan karma dengan banyak kapal-kapal mereka yang tenggelam di laut Indonesia.
Salah satunya adalah kapal Geldermalsen yang karam pada tahun 1751 di Tanjung Pinang. Kapal Geldermalsen menyimpan banyak benda yang bernilai karena merupakan salah satu kapal yang digunakan untuk mengangkut barang-barang rampasan. Hal ini terbukti benar karena setelah ditemukan dan diangkut terdapat 126 emas batangan dan 160.000 keramik. Tapi nasib benda ini sama dengan beberapa harta karun sebelumnya yang tidak masuk ke kantong negara kita karena Belanda lah yang berhasil mendapatkannya dengan bersama investor dan pihak swasta. Tentu sungguh sangat disayangkan. Kekayaan Indonesia tentu bukan hanya berupa SDM atau SDA. Pasalnya lebih dari itu, laut kita menyimpan banyak harta karun. Dari berbagai cerita ini tentunya kita dapat menyimpulkan bahwa para pemerintah sangat penting dalam menjaga beberapa harta karun peninggalan perang tersebut. Karena dengan peran pemerintah yang lebih tanggap akan hal tersebut, nantinya dapat membuat semua penemuan harta karun masuk ke Indonesia dan dampaknya sanggup membantu perekonomian negara kita. Itulah daftar penemuan harta karun di laut Indonesia yang dipercaya jumlahnya bisa melunasi hutang negara kita. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe.